Nah, maka itu yang kemudian memerlukan muhasabah, memerlukan kita introspeksi kira-kira di bidang apa yang kemudian kita itu gampang mencerna, gampang mengamalkan, dan gampang memahaminya. Nah, sehingga kemudian itu nanti yang menjadi bekal untuk kemudian di fase kehidupan selanjutnya. Karena kan ya setiap kita kan memiliki fasenya masing-masing. Nah, maka yang kita terima hari ini tentu berdasarkan apa yang kita pelajari di hari-hari atau di fase-fase sebelumnya. Makanya kalau kita misalnya ketemu atau sering kali dengar orang tua kita itu nyesel atau orang tua kita itu pengen anaknya lebih baik dibanding dia dan semacamnya, ya karena dia itu udah mengalami atau sudah selesai fase pendidikan, fase belajar, sehingga kemudian anak-anaknya itu akan lebih sukses dibanding dia. Ya sekali lagi sukses itu bukan, meskipun mungkin dalam kacamata kita mungkin sukses itu banyak uang, jabatan tinggi, materinya banyak, finansial oke, ekonomi stabil dan semacamnya. Padahal sukses itu ya yang banyak versi ya. Tapi kalau dalam agama kita tetap saja rezeki itu yang paling bagus adalah rezeki iman dan Islam. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi khairul rezeki, paling baiknya rezeki itu adalah taatullah wa rasulih. Jadi yang rezeki paling baik itu adalah anugerah paling baik itu adalah anugerah iman dan Islam, sehingga kita kemudian taat terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Nah tentu apalagi di konteks Hong Kong, konteks tempat semacam ini, ya tentu butuh perjuangan. Makanya semakin berjuang justru itu semakin bagus. Jadi gak lantas kemudian kita itu makin berjuang malah justru makin malas-malasan. Makanya kata kiai saya itu, kata Ki Zuri itu dan beberapa kiai yang lain juga menegaskan, pelajar atau santri hari ini itu tirakatnya berbeda dengan santri-santri dulu. Kalau santri dulu mungkin harus berpuasa, harus tahajud, atau harus makannya harus masak dulu semacamnya. Tapi kalau hari ini santri itu cukup belajar aja, fokus belajar, fokus nyari ilmu, memperdalam ilmunya, itu sudah bentuk tirakatnya. Nah, cuman kan ternyata betul apa yang dikatakan oleh Kiai itu, ternyata pelajar hari ini itu tidak selamanya semuanya belajar, bukan untuk konteks kerja. Tapi kan rata-rata pelajar itu keasikan main game, keasikan main medsos ya. Belum posting satu hari aja gelisah dia. Aduh, belum bikin story ini. Dan lain semacam, apalagi dia followernya banyak dan lain semacamnya, sehingga kemudian fokusnya itu terpecah ya, bukan cuma belajar tapi juga kemudian fokus bikin konten TikTok, konten IG, Twitter dan berbagai macam media sosial lainnya. Nah sehingga itu yang kemudian menjadi secara tidak langsung menjadi ujian bagi kita selaku pelajar, menjadi mahasiswa atau mahasiswi, bagaimana kemudian kita masih tetap fokus. Gimana kemudian misalnya pertanyaannya, gimana dengan orang-orang yang dia tuh belajar sambil mencari rezeki, sambil cari kerja. Maka percayalah hadis Nabi itu ya, ketika orang yang kemudian belajar, kafalallahu birizki, Allah yang akan menjamin, menanggung terhadap rezekinya. Meskipun ya teman tentu gak lantas kemudian ketika Allah itu menjamin rezeki seorang pelajar, gak lantas kemudian dia fokus belajar tapi tidak ada usahanya. Udah jelas-jelas orang tuanya secara ekonominya melarat, pas-pasan, tapi dia juga malah foya-foya ya. Tentu itu tidak imbang. Artinya rezeki yang disebutkan dalam hadis tersebut tentu kita tetap harus menjemputnya, harus bekerja.